Bab 1488, Pemilik Pena Tao. Ketika melihat Chemousu, guru Jinemu memiliki ekspresi yang rumit. Pada hari itu, dia ingin memburu Chemousu dan merekrutnya ke Akademi Kekaisaran, tetapi baru berapa lama? Akademi Kekaisaran tidak ada lagi. Chemousu berjalan ke arah Jinemu dan membungkuk sedikit. Guru Jinemu, mulai sekarang, Akademi Kekaisaran ini akan diubah menjadi cabang dari Akademi Guanxuan, dan para siswa di sini akan ditugaskan ke berbagai Akademi Guanxuan. Aku butuh kerja sama kamu. Dia adalah kepala siswa Akademi Guanxuan, dan awalnya memiliki kekuasaan yang besar. Setelah Gu Jinasui mereformasi akademi, kekuasaan kepala siswa menjadi lebih besar daripada para tetua biasa. Dia tidak hanya dapat berpartisipasi dalam rapat kabinet, dia juga memiliki kekuasaan untuk memobilisasi pengawal Guanxuan. Bukan hanya itu saja, sesuai dengan konvensi, sepanjang seseorang tidak melakukan masalah ideologis dan politik pribadi yang serius, ia akan dapat masuk kabinet sebagai pimpinan. Jinemu mengangguk, "Kepala Su, berikan saja perintah secara langsung." Setelah beberapa saat, Chemousu memimpin semua orang menuju aula utama di dalam Akademi Kekaisaran. Tujuan utamanya datang ke sini kali ini adalah untuk melihat buku-buku yang dikumpulkan oleh Akademi Kekaisaran. Sepanjang jalan, Chemousu dan sekelompok siswa Akademi Guanxuan bertemu dengan banyak siswa Akademi Kekaisaran. Ketika siswa Akademi Kekaisaran itu melihat mereka, ekspresi mereka semua menjadi jelek, dan dua di antara mereka adalah orang-orang yang menghina mereka di awal. Melihat Chemousu dan yang lainnya datang, mereka berdua sedikit khawatir. Jika Chemousu dan yang lainnya membalas dendam. Pada saat ini, Chemousu mengepalkan tangannya ke arah mereka dan berkata, "Semuanya, di mana perpustakaan akademi?" Melihat Chemousu tidak berniat membalas dendam, siswa yang memimpin menghela napas lega. Dia menunjuk ke kanan, "Di sana." Chemousu mengangguk, "Terima kasih. Ngomong-ngomong, aku adalah murid utama akademi. Setelah masuk Akademi Guanxuan di masa depan, kamu bisa datang kepadaku jika memiliki masalah." Sambil berbicara, dia membawa semua orang menjauh. Melihat Chemousu dan yang lainnya tidak mengambil kesempatan untuk membalas dan mempermalukan mereka, ekspresi para siswa Akademi Kekaisaran menjadi rumit. Pada saat yang sama, mereka tidak lagi begitu menentang dan takut bergabung dengan Akademi Guanxuan. Akademi ini tampaknya cukup bagus. Akademi Guanxuan, di dalam kabinet. Tidak banyak orang di kabinet, hanya 35. Dan 35 orang ini saat ini merupakan orang-orang paling berkuasa di seluruh jagat raya utama. Di bawah kabinet, ada 19 akademi, dengan puluhan ribu orang di setiap akademi. Puluhan ribu orang ini juga merupakan langit-langit dari seluruh alam semesta utama. Dan ada aliran orang yang bergabung dengan Akademi Guanxuan setiap hari. Gu Jinasui tidak pilih-pilih dalam memilih bakat. Dia tidak hanya menginginkan orang-orang dengan kekuatan yang kuat, tetapi juga orang-orang dengan otak yang bagus. Hal ini juga memungkinkan banyak orang dengan bakat yang buruk dalam kultivasi untuk memiliki tempat untuk menggunakan bakat mereka. Yang paling jelas adalah para sarjana. Awalnya, para sarjana itu tidak berguna, tetapi sekarang, dengan munculnya Akademi Guanxuan, para sarjana itu tiba-tiba menemukan bahwa buku-buku yang mereka baca sebenarnya berguna. Secara bertahap, seluruh Akademi Guanxuan berubah dari yang awalnya ditentang oleh banyak orang menjadi diterima oleh banyak orang. Di dalam kabinet, Gu Jinasui duduk di tengah, dan anggota kabinet di kedua sisi sedang sibuk. Akademi baru saja dimulai, dan mereka adalah yang paling sibuk, karena mereka harus mengatur semua kebijakan yang dirumuskan oleh Gu Jinasui, dan kemudian merumuskan rencana pelaksanaan yang terperinci, dan kemudian mengirimkannya ke bawah dan dengan tegas menyuruh orang-orang di bawah melaksanakannya. Pada saat ini, Yuga muncul di depan Gu Jinasui dan berkata,
Tuan Sui, dia sudah pergi. Gujina Sui mengangguk sedikit, mengerti. Anda berkata lagi, wanita itu tidak ditemukan. Gujina Sui mengerutkan kening. Yuga melanjutkan, apakah kamu ingin terus mencari? Gujina Sui menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Selagi dia bicara, dia memandang keluar aula, sedikit kekhawatiran terlihat di matanya. Sekarang situasi keseluruhan dari seluruh alam semesta utama telah ditentukan, dan semuanya berada di bawah kendalinya, tetapi ada satu orang yang tidak begitu, dan orang itu adalah Cinta Pei. Dia diam-diam memperhatikan dan menyelidiki wanita ini sejak awal, tetapi sayangnya, setelah dia datang ke alam semesta utama, dia menghilang. Di belakangnya, Yuga tiba-tiba bertanya, Tuan Sui, apakah wanita itu orang dalam? Gujina Sui menggelengkan kepalanya, tidak, dia bahkan lebih sombong daripada dewa tua itu, dan tidak mungkin dia dimanipulasi oleh pemilik pena Tao. Dia bertanya dengan suara berat, apakah kamu masih ingin terus mencarinya? Gujina Sui berkata, tidak perlu, meskipun orang ini bukan teman kita, dia tidak mungkin menjadi musuh kita. Kita tidak memiliki konflik kepentingan inti dengannya. Bagaimanapun, Sander bertujuan untuk menegakkan ketertiban, bukan mengorbankan makhluk hidup. Yuga mengangguk dan melangkah mundur. Gujina Sui menatap ujung langit, dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya lagi. Pemilik pena Tao. Kalau saja dia tidak mengandalkan kekuatan keluarga Yang, dia tidak akan mungkin menang melawan lelaki ini, karena penglihatan dan pengetahuannya jauh lebih rendah dibanding pihak lawan, dan dia tidak bisa melihat apa yang bisa dilihat pihak lawan. Bermain catur bukan hanya tentang proses dan kontrol, tetapi juga tentang informasi. Jika lawan kamu memiliki informasi yang jauh lebih banyak daripada kamu, apa yang dapat kamu gunakan untuk melawannya? Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya. Sebenarnya, dia tidak perlu khawatir tentang hal ini. Selama dia membangun tatanan Guanxuan di alam semesta utama sekarang, kekuatan Sander Ye akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Bagaimanapun, Sander Ye sekarang sebanding dengan orang kuat di alam pemecah kehampaan hanya dengan kekuatan iman di dunia kecil itu. Jika alam semesta utama ditambahkan, seberapa mengerikan itu? Tentu saja ini bukan hal mudah untuk dilakukan. Ini butuh waktu. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba masuk ke aula. Dia mengenakan jubah merah. Dia adalah Honi Sang. Gujina Sui membuka telapak tangannya, dan sebuah gulungan perlahan melayang di depan Honi Sang, yang aku dan dia janjikan padamu. Honi Sang melihat lebih dekat dan matanya langsung menyala-nyala. Sutra mendobrak tembok yang lengkap. Nilai dari berlutut ini tidak dapat dijelaskan. Ketika Sander Ye menghancurkan gulungan itu, dia langsung diteleportasi ke terowongan ruang dan waktu khusus. Kecepatan sangat cepati. Dia sendiri tidak tahu kemana dia pergi. Tentu saja dia siap mental untuk segalanya. Pagoda kecil berkata, kali ini, kamu benar-benar harus melawan pemilik pena Tao sendirian. Sander Ye mengangguk, ya. Pagoda kecil bertanya, apakah kamu takut? Sander Ye berkata dengan tenang, tidak ada gunanya takut, kan? Pagoda kecil berkata, benar sekali. Sander Ye ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, dia mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa dia tidak bisa lagi merasakan kekuatan imannya. Tiba-tiba dia terkejut. Jelas, tempat ini jauh dari alam semesta utama, dan begitu jauhnya sehingga dia bahkan tidak bisa merasakan kekuatan iman. Tetapi untungnya, tingkat kultivasi dan kekuatan garis keturunannya sendiri masih ada. Tetapi, Tuan Pagoda tidak dapat digunakan. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa meskipun dia dapat menghubungi Tuan Pagoda, dia tidak dapat lagi memasuki pagoda kecil itu. Tidak hanya itu, dia juga tidak bisa menggunakan pedang Qingxuan. Kali ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Pagoda kecil berkata, ayahmu mengatur batasan terhadapmu.
Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, pemilik pena Tao juga pasti diberi batasan, itu bukan suatu kerugian." Pagoda kecil berkata, "Benar sekali. Kalau pemilik pena Tao itu tidak ada yang menghalangi, maka dengan kekuatannya, begitu sampai di sana tidak perlu lagi menjaga ketertiban, dia bisa langsung dibunuh." Dia tidak tahu sampai sejauh mana orang itu telah dibatasi. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul di ujung ruang dan waktu di kejauhan. Dalam sekejap, dia telah melewati cahaya putih itu. Dia tidak tahu sudah berapa lama sebelum dia merasa dirinya jatuh dengan keras ke tanah. Dia merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya, dan tulang-tulangnya tampak hancur berkeping-keping. Sander Ye menahan rasa sakit dan membuka matanya. Ketika dia melihat pemandangan dengan jelas, dia tercengang. Pada saat ini, dia berada di langit berbintang yang sangat besar. Di luar langit berbintang itu, galaksi itu dalam, seperti jurang. Di sekelilingnya, ada orang-orang dan monster dengan tubuh bagian atas telanjang berdiri. Kaki dan tangan orang-orang dan monster ini dikunci dengan rantai berwarna merah darah. Sander Ye sedikit bingung. Tempat apa ini? Dia melihat sekelilingnya dengan saksama. Orang-orang itu dirantai dan berwajah pucat pasi, sementara monster-monster itu berukuran sangat besar, dengan aura yang sangat kuat dan perasaan yang sangat menindas. Wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap. Karena dia menemukan bahwa orang-orang itu tidak lemah, tidak, mereka sangat kuat. Karena dia merasakan adanya dua orang alam pemecah kehampaan yang kuat di antara kelompok orang yang dipenjara ini, dan kedua orang alam pemecah kehampaan tersebut juga ikut dipenjara. Melihat pemandangan ini, Sander Ye benar-benar mati rasa. Awalnya dia mengira tempat yang telah diatur oleh ayahnya untuknya dan pemilik pena Tao adalah peradaban yang relatif rendah, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dikirim langsung ke tempat ini. Kelihatannya sangat kuat di sini. Dia harus menggunakan kekuatan iman dan pedang kingsuan untuk memiliki kekuatan menembus alam pemecah kehampaan. Tetapi sekarang kekuatan iman dan pedang kingsuan tidak dapat digunakan. Kekuatannya saat ini paling banter, hanya di alam pemecah kehampaan. Dan yang paling menakutkan adalah, ada sesuatu yang salah dengannya. Sander Ye melihat sekeliling dan lari tanpa berpikir. Tetapi, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kesadaran spiritual yang tak terlihat mengunci dirinya. Sander Ye terkejut dan terbang dengan pedangnya, mencoba melarikan diri, tetapi dalam sekejap, sambaran petir jatuh dari langit dan mengenai dahinya. Bang! Sander Ye terjatuh dengan keras ke tanah, tubuhnya berkedut. Kenapa masih ada satu ikan yang lolos dari jaring? Dari kedalaman langit berbintang yang gelap gulita, sebuah suara terkejut tiba-tiba terdengar. Kemudian, rantai berwarna merah darah muncul dari langit berbintang yang gelap gulita dan mengikat kaki dan tangan Sander Ye. Sander Ye. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kedalaman langit berbintang. Maju. Begitu kata-kata itu terucap, langit berbintang yang luas berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di ujung galaksi. Jauh di dalam tambang itu begitu padat sehingga kamu tidak dapat melihat ujungnya sekilas. Di ujung langit, ada 3 matahari besar yang tergantung di udara. Ketiga matahari itu tergantung berdampingan, dan di atas bumi, uap panas mendidih mengepul. Jauh di dalam tambang, seorang pria berjubah Tao menatap kosong ke arah cangkul di tangannya. Apa-apaan ini? Entah apa yang ada dalam pikirannya. Lelaki berjubah Tao itu tiba-tiba meraung, "Mileye, dasar bajingan, beraninya kamu menyegel sihir Tao milikku. Apa yang kamu teriak-teriak?" Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari atas kepala pemilik pena Tao lalu seberkas sinar matahari langsung jatuh ke bawah dan mengenai tepat di dahinya. Bang! Pemilik pena Tao terbanting ke tanah, tubuhnya berkedut. Pemilik pena Tao sangat marah. "Beraninya kamu.
Aku adalah pemilik pena Tao, kamu tunggu saja. Bang! Sinar matahari lainnya jatuh langsung dan menerpa dia dengan keras. Betapa keterlaluannya! Betapa keterlaluannya! Sang pemilik pena Tao meraung, beraninya kamu. Ledakan. Sinar matahari terang lainnya jatuh. Berhenti. Pemilik pena Tao mengangkat tangannya dan berkata, berhenti melawan, aku menyerah, aku menyerah. Bersambung.